Perkenalkan, nama saya Rinsta Isabelastiki, Prodi Agribisnis dengan NPM 1223 nomor 94 semester 4. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Desa Tekas mengenai proyek-proyek yang ada di desa ini. Maaf Pak, minta waktunya sebentar. Boleh. Di sini saya ingin bertanya mengenai manfaat dari pembangunan rumah, pembangunan listrik, pembuatan jalan dan pembuatan bak serta pembangunan kapela yang ada di sini. Pertama, kami sampaikan selamat datang untuk teman hari ini di desa untuk menggali terkait dengan pembangunan yang ada di desa Tekas. Jadi, pertama, pembangunan fisik yang ada di desa ini, yakni pembangunan jalan dusun. Itu di dusun 3 dengan perkiraan anggaran biayanya 129 juta dengan panjang jalannya itu 277 meter dengan 80 meter itu rabat dan sisanya itu pemadat. Yang kedua, ada pembangunan peningkatan sarana prasarana energi alternatif. Tersebut pembangunan lampu jalan, penerangan jalan. Jadi pembangunan lampu penerangan jalan ini berjumlah 32 unit yang tersebar di 3 dusun yang ada di desa dengan anggaran yang kita pakai itu sebesar 28 juta. Kemudian yang berikut ada program pembangunan peningkatan rumah tidak layak huni. Jadi program peningkatan rumah tidak layak huni itu sebanyak 10 rumah yang tersebar di 10 RT. Masing-masing RT itu 1 unit rumah yang ditingkatkan atau dibangun dengan anggaran biaya sebesar 10 juta per rumah. Itu hanya peningkatan rumah yang kita lihat belum layak ditingkatkan bangunannya. Yang berikut ada pembangunan peningkatan jalan tol. Ini program ini dari Kementerian Tenaga Kerja, program pusat yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur atau program padat karya infrastruktur sepanjang 575 meter dengan pembiayaannya 100 juta rupiah. Di dalamnya itu 30% dana itu digunakan untuk tenaga kerja. Yang berikut ada pembangunan rumah terima kunci atau Tekun Melani Plus. Jadi Tekun Melani Plus ini program pemerintah daerah. Di desa Tekas ini terdapat 5 buah rumah dengan dia punya perkiraan anggaran itu setiap rumah itu 80 juta. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah baik itu kursi, meja dan tempat tidur. Yang berikut itu ada pembangunan kolam pemeliharaan ikan, pembangunan manual, jadi tidak pakai bahan-bahan beton atau semen, di manual sebagai salah satu kelompok percontohan populasi dan peningkatan populasi ikan air tawar di desa ini sekaligus dengan pengadaan benih dan bibit untuk
pakan itu dengan perkiraan biaya sekitar 4 juta untuk satu kelompok. Mungkin untuk sementara itu dengan pembangunan bak distribusi air bersih. Bak distribusi air bersih itu di tahun 2023 itu ada 3 unit yang melayani 2 wilayah RT di desa. Ini pertanyaan terakhir, mungkin selama proyek pembangunan ini dilaksanakan, apa ada kendala? Ya, jadi kendala ini ada. Pertama, untuk pembangunan jalan, kendalanya yang pertama kondisi geografis wilayah atau tempat atau lokasi pembangunan itu agak ekstrim. Ini memang agak menyulitkan kita dalam melakukan pengerjaan atau pembangunan itu. Hambatan-hambatan lain itu tidak ada untuk pembangunan jalan ada. Jadi mungkin itu saja hambatan-hambatan yang kita temui. Baik, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saya. Saya memberikan diri. Ya, terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Dusun Seumbang tentang pembangunan proyek yang ada di Desa Mobesi, khususnya Dusun Seumbang. Mohon izin Ibu sedikit mengganggu. Di sini saya ingin bertanya, kapan dan mengapa gereja dibangun di desa ini? Pembangunan gereja khususnya di Dusun Seumbang sudah 20 tahun lebih. Itu dibangun karena dengan alasan jarak dari Dusun Seumbang ke Desa Mobesi itu jauh sekali, jadi kami bangun gereja di Dusun Seumbang. Kemudian, dari mana sumber dana pembangunan gereja ini? Sumber dana dalam pembangunan gereja ini dari masyarakat dan ada pihak-pihak tertentu yang membantu. Kemudian, apa dampak positif gereja bagi masyarakat? Dampak positif yang diambil dari masyarakat adalah karena sudah dekat dengan gereja di Dusun Seumbang, jadi setiap hari Minggu atau untuk pelayanan dari pastoran ke Dusun Seumbang sudah tidak perlu ke Mobesi lagi, tapi sudah semakin dekat di dusun ini. Kemudian untuk pembangunan listriknya, apakah dari desa ini sudah lama memiliki listrik? Kalau khusus di Desa Mobesi itu sudah berpuluh-puluh tahun, tapi khusus untuk Dusun Seumbang baru 3 tahun kami dapat listrik. Berapa banyak rumah yang kini terjangkau oleh aliran listrik? Khusus di Dusun Seumbang ada 156 KK, tapi yang belum terjangkau listrik ada 8 KK, jadi jumlahnya 148 KK yang sudah terjangkau listrik. Kemudian untuk akses jembatan, apakah di sini sudah memiliki jembatan? Sudah satu jembatan yang baru dibuat kemarin tahun 2024. Apakah dalam pembangunannya ada lagi jembatan yang akan dibuat? Rencananya bulan Maret ini akan bangun jembatan yang akan menghubungkan 4 dusun di Desa Mobesi menuju ke Dusun 5 Seumbang. Perkiraan biayanya berapa Ibu untuk pembangunan jembatan itu? Perkiraan pembangunan jembatan yang sudah dibangun atau yang baru direncanakan? Yang baru direncanakan. Yang baru direncanakan perkiraannya 250 juta. Saya kira cukup seperti ini Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Terima kasih juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu perangkat desa Ibu Adasiki mengenai proyek pembangunan yang ada di Desa Femnasi. Baik Ibu, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini Ibu saya ingin memberikan pertanyaan mengenai proyek-proyek yang ada di desa ini.
mengenai manfaatnya, menurut Ibu yang selama menjadi perangkat desa, manfaat dari pembangunan jalan terabat beton dan proyek pipa pengaliran air bersih itu seperti apa? Ya, misalkan kalau untuk manfaat pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kalau untuk dia punya dampak, nah kalau dampak seperti jalan rapat beton, kalau belum kering sudah dilewati oleh kendaraan berarti mudah rusak seperti itu. Sedangkan kalau untuk ini air bak penampungan atau perpipaan kadang tersumbat oleh kotoran. Mungkin seperti itu kakak. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.